What's up? It's Quinn. Welcome back to Quinn Meme. Quinn mencoba mereview segmen baru di mana aku mencoba untuk ngambil poin-poin atau feature dari sebuah koleksi yang ditampilkan di fashion show untuk kita bisa apply ke mix and match kita dengan pakaian yang udah kita punya di wardrobe kita. Di episode 1 aku mencoba mereview Dior. By the way, aku izin ya untuk ngomongnya bukan pakai bahasa aslinya karena kebanyakan brand-brand ini kan brand Eropa ya. Jadi harusnya ngomongnya pakai bahasa Eropa kayak bahasa Prancis, bahasa Itali. Kayak Dior itu kan harusnya pakai bahasa Prancisnya. Wah, aku nggak bisa ngomong Prancis. Dior. Jadi biar gampang di segmen Queen Meme ini aku izin buat ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau cara orang Indo ngomong atau pakai bahasa Inggris deh paling nggak. Dan di episode kedua ini kita akan ngebahas satu koleksi yang belum lama tayangnya, yaitu Louis Vuitton Men's Fall Winter 2022. Biar gampang aku ngomongnya LV aja ya. Dan ini merupakan karya terakhir dari satu fashion designer yang belum lama meninggal, yaitu Virgil Abloh, salah satu sosok yang paling punya impact besar di dunia industri fashion modern zaman sekarang. Dan koleksi ini adalah koleksi ke-8 Virgil Abloh selama dia menjabat sebagai Creative Director Menswear di LV. Sedikit mengulang dari apa yang aku bilang di episode 1, fashion show itu seperti sebuah pertunjukan seni karena banyak makna, ada message, ada value, ada banyak referensi, ada backstory-nya atau bahkan ada historical value dari sebuah acara fashion show. Jadi aku harus disclaimer dulu di awal kalau Queen Meme ini fokusnya bukan membahas ke arah situ. Kalaupun aku ada bahas, mungkin cuman comot-comot doang, tapi fokusnya bakal lebih ke pakaiannya itu sendiri. Oke, Markimul. Yang pertama kali aku harus bilang dari show ini adalah show-nya keren banget. Bukan ngomongin ke fashionnya ya, tapi ke show-nya itu keren banget. Dari segi setnya, terus ada kayak alur ceritanya, terus selain model yang jalan catwalk, ada dancer juga yang membaur di antara model-model, terus musiknya live dibawain sama satu orkestra yang namanya Chineke Orchestra, yang musiknya dikompos oleh Tyler, the Creator. Musiknya keren banget. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, aku sangat-sangat saranin buat coba tonton deh. Termasuk kalian yang sebetulnya nggak suka sama fashion juga coba tonton deh. Keren banget. Oke, hal pertama yang aku langsung notice, yang menjadi poin pertama dari koleksi ini adalah topi snapback yang populer di tahun 90-an sampai akhirnya popularitas snapback ini turun digantikan sama topi yang disebut topi bapak-bapak, dead cap alias baseball cap. Sampai sekarang tahun 2022 kalau kita beli topi ya banyaknya baseball cap. Nah, di koleksi ini snapback hadir kembali dan penggunaannya juga lumayan bervariasi. Jadi kita bisa ngeliat snapbacknya dipakai sama varsity, jadi looknya sangat streetwear. Tapi kita juga bisa nemuin snapbacknya dipakai sama kemeja dan vest rapi. Dipakai sama jas yang bentuknya kayak seragam. Jadi penggunaan snapbacknya kayak di spam gitu. Buat look A kasih snapback, buat look B kasih snapback, look C kasih snapback. Nah, karena buat aku snapback lekat sekali dengan hip hop. Jadinya ketika aku ngelihat berbagai macam look yang dikasih snapback, dari look yang streetwear sampai look yang rapi pakai tailored coat, jadinya tuh seperti semua look yang berbeda ini genrenya jadi bisa ada vibes hip hopnya. Jadi kayak kalau gua mau hip hopin look gua, caranya bagaimana? Cara gampangnya pakein snapback aja, langsung looknya jadi hip hop ish. Jujur buat aku pribadi snapback ini bukan item favorit aku. Aku sempat punya dan sempat pakai, tapi aku ngerasa kurang oke. Pas pakai dead cap lebih oke kelihatannya. Tapi dari ngeliat koleksi ini jadi apa ya, kayak segar kembali gitu. Ngeliat snapback jadi oh ternyata kalau di mix and match kayak gini jadinya tuh keren juga ya snapback. Jadi poin pertama dari koleksi ini aku rasa terutama buat aku pribadi ya, untuk punya snapback lagi untuk bisa infuse vibes hip hop ke dalam genre apapun yang kita sedang mix and match. Plus memang topi snapback itu looknya berbeda ya sama kalau kita pakai dead cap. Walaupun sama-sama cap yang ada brimnya di bagian depan, tapi hasilnya tuh beda gitu. Jadi kalau sekarang di wardrobe kita udah banyak topi baseball cap, mungkin kita bisa consider buat beli snapback lagi biar kita bisa ngehasilin look yang berbeda. Terus lanjut ke poin kedua, ini ada satu look yang menurut aku banyak poin yang bisa diambil dan ini lumayan melanjutkan dari poin pertama soal hip hop. Jadi poin pertamanya adalah penggabungan jas, atasannya tuh jas yang formal tapi formalnya bukan ke arah kondangan gitu ya. Ini jasnya lebih kayak uniform, lebih kayak seragam. Model kerahnya yang berdiri, terus di bagian pundaknya ada paddingnya agak lancip, jadinya bahunya langsung tegap gitu. Jadi atasannya sangat rapi, tapi digabungnya sama bawahan yang casual banget, yaitu jeans yang cuttingnya baggy, terus ada robek-robeknya, terus penuh dengan pattern monogramnya LV. Selain baggy, jeansnya juga lumayan panjang, jadi leg openingnya numpuk di atas sepatu. Terus cara dia pakai jeansnya juga yang agak melorot gitu. Ini juga cara pakai jeans yang lumayan terkenal di tahun 90-an. Disebutnya sagging jeans, jadi pakainya sengaja melorot, bahkan bisa sampai boxernya tuh kelihatan banget kemana-mana gitu. Walaupun di look ini pakainya nggak sampai kayak gitu,
melorotnya, boxernya nggak kelihatan. Ditambah dia pakai belt yang buckle-nya gede, tulisan LV, terus juga ukuran beltnya tebel gitu ya. Ini juga belt yang seingat aku, sebagai anak tahun 90-an, dulu tuh kalau mau beli belt, nyarinya tuh yang begini. Yang buckle-nya tuh bisa buat show off gitu. Yang gede. Jadi look ini very contrasting antara atasannya yang rapi, pakai jas yang kayak uniform, di-pair dengan semua item lainnya yang sama sekali nggak ada rapinya, bahkan street banget, hip hop banget. Ya paling sama footwear deh yang lumayan rapi, kelihatannya ini dari bahan kulit, jadi sepatu kulit, walaupun ada ornamennya juga tuh di area midsole, jadi fashion banget. Tapi sisa item lainnya tuh sangat-sangat casual streetwear gitu. Pakai snapback, pakai belt yang buckle-nya gede, pakai jeans yang cutting-nya baggy banget. Tapi buat aku ini overall look-nya tuh keren banget. Walaupun bawahannya very slouchy, tapi karena pakai atasan yang rapi, terus ada bahunya, ada paddingnya gitu. Jadi kayak look-nya juga very firm gitu. Dan buat aku look ini adalah salah satu contoh mix and match yang bisa nunjukin kalau kita bisa masukin item rapi ke dalam look streetwear kita. Ini adalah salah satu look favorit aku dari show ini. Ditambah modelnya keren banget jalannya. Oke, poin berikutnya adalah tentang penggunaan setelan jas. Jadi kalau kita pakai setelan jas biasanya kan pakai celana panjang. Nah di show ini ada beberapa look setelan jas yang pakainya celana pendek, terus dia pakai tights yang warnanya sama dengan warna setelannya. Karena kalau kita pakai setelan jas memang biasanya kan warnanya sama ya, atas bawah hitam, pakai jasnya hitam, celananya hitam. Tapi kalau kita ganti celana panjang kita pakai celana seperti ini yang sebetulnya kayak celana olahraga ya, celana pendek terus ada keluar leggingnya gitu warna hitam. Walaupun warnanya sama, hitam-hitam sama kayak pakai celana panjang warna hitam, tapi ini tuh kayak ngasih extra layer, ngasih extra look, ngasih fashion point banget gitu. Jadinya look ini bisa jadi opsi selain kita pakai setelan celana panjang, kita bisa consider buat pakai celana pendek dan pakai legging yang warnanya sama persis satu setel. Walaupun pakaian ini mungkin lebih untuk occasion berfashion gitu ya. Aku nggak yakin aku bakal pakai kayak begini ke kondangan. Dan kalau kita mau bikin looknya lebih ekstra, kita bisa ganti leggingnya pakai yang warnanya beda sama warna setelannya kayak look ini. Ini juga jadinya fashion banget dan juga bisa dimasukin pattern. Jadi kalau setelannya polos, kita bisa pakai legging yang ada patternnya. Plus ngomong-ngomong soal legging, biasanya kalau kita pakai look seperti ini yang kayak celana olahraga itu, biasanya kan seringnya kita temuin warna hitam. Celananya warna hitam terus leggingnya warna hitam juga ya. Memang itu warna yang paling aman sih. Tapi dari show ini lumayan banyak look yang pakai legging warnanya tuh bukan hitam. Yang kayak tadi ya, setelan ini warnanya biru. Terus ada lagi look ini pakai leggingnya kayak warna hijau tua. Terus ada look ini yang warna leggingnya hijau kekuningan gitu. Ini satu motif ya sama semua setelannya lukisan. Terus ada look ini yang leggingnya rame pol, motif bunga-bunga. Nah buat aku pribadi, tights ini bukan satu item yang aku punya banyak. Aku cuma punya satu apa dua gitu warnanya hitam. Tapi habis ngeliat show ini rasanya langsung pengen koleksi gitu. Karena dari 4 look ini yang semuanya pakai legging dengan warna dan motif yang berbeda-beda. Semua looknya tuh keren pol. Jadi aku langsung bayangin, oh ya juga ya kalau gue punya legging yang banyak dengan berbagai warna, dengan berbagai motif, ini bisa banget buat dipakai bermix and match gitu. Sebetulnya lumayan mirip sama penggunaan kaos kaki, tapi bedanya ini full aja sampai ke bagian paha. Dan ternyata si tights ini lumayan versatile ya, karena bisa di-apply ke berbagai look. Kayak look yang biru ini kan pakai setelan jas formal, terus look yang ini terlepas dari motifnya yang super rame. Kalau kita perhatiin jenis jaketnya, terus dia juga bawa tas ransel yang di bagian depan ada strap clipnya. Ini looknya look outdoor ya sebenarnya. Nah ini juga cocok dipakein tights. Jadi versatile ini, penggunaan tights bisa di-apply ke berbagai genre fashion. Boleh banget nih tights buat kita koleksi. Penggunaan mix and match-nya luas banget. Ngomong-ngomong dari satu look ini, biasa kan ada yang namanya monochromatic look ya. Look yang pakai satu warna doang gitu dari atas sampai bawah. Look ini tuh lebih ekstra lagi daripada monokromatik. Ini namanya mono apa ya? Mono pattern kali ya. Karena patternnya bener-bener sama dari atas sampai bawah, dari topi sampai sepatu. Sampai tadi aku perhatiin baik-baik dulu itu sepatu atau leggingnya nyambung ya sampai ke kaki gitu. Ternyata itu sepatu boots karena kelihatan ada zippernya. Ini juga bisa jadi satu poin ya. Kalau kita mau punya look yang sangat-sangat statement, kita bisa consider look yang seperti ini, yang monokromatik dan mono pattern. Walaupun sebenarnya simple dalam arti kita nggak perlu usaha buat mikirin mix and match-nya, tinggal pakai barang yang sama persis satu setel kan dari kepala sampai kaki. Tapi hasilnya tuh looknya very statement. Poin terakhir adalah 2 aksesori yang penggunaannya lumayan sering di show ini. Yang pertama ada balaclava. Walaupun secara spesifik aku nggak tahu ya ini sebutnya benar atau nggak balaclava, karena ada balaclava yang sisanya tuh mata doang, atau itu cara pakainya aja ya kayak tinggal dilonggarin aja gitu. Kayak di show LV ini balaclavanya tuh kelihatan dari mata, hidung, mulut kelihatan semua, nggak cuma mata doang. Nah kalau kita ngomong fashion trend, balaclava ini adalah item yang lagi trend
trending. Walaupun di Indo pakainya mungkin agak susah kali ya, karena balaklava kan aksesori buat tempat bermusim dingin sebetulnya. Tapi mungkin kita bisa cari balaklava yang bahannya tipis kali ya, untuk sekedar dapetin looknya aja. Karena seperti halnya tights yang tadi kita omongin, balaklava ini juga satu item yang bisa banyak gitu penggunaan mix and match-nya. Karena kita bisa koleksi berbagai warna, berbagai pattern. Bentuk balaklava pun juga ada berbagai macam ya. Ada yang di bagian lehernya tuh ketat kayak turtleneck, ada yang longgar jadi lebih kayak hoodie looknya, ada juga yang kayak gabung sama shawl gitu, jadi buntutnya panjang, kita bisa lilit di leher terus jatuh ke bawah. Ini saat yang tepat nih buat eksplorasi penggunaan balaklava. Walaupun mungkin gak buat daily wear, terutama buat kita yang tinggalnya di negara tropis, tapi kalau buat photoshoot atau ke fashion event mungkin ini kita bisa explore. Atau sebagai opsi, terutama buat kalian yang gak tahan panas banget kalau pakai balaklava langsung banjir keringat, mungkin bisa consider pakai scarf, kayak bandana scarf yang tipis gitu, buat dipakai kayak babushka. Nah itu juga bentuknya sedikit banyak menyerupai balaklava walaupun beda, tapi paling nggak konsepnya mirip-mirip. Kepala kita kerudungin. Terus satu aksesori lagi yang aku mau highlight dari koleksi ini adalah kacamata sports. Ini juga satu jenis item yang aku nggak pernah consider buat pakai, karena kalau ngomong dari practical side-nya memang aku bukan anak sports, jadinya aku nggak pernah consider buat beli kacamata sports. Tapi karena sekarang aku suka fashion dan ngelihat bagaimana cara penggunaan kacamata sports untuk berfashion, baru sekarang aku ngeh kalau oh iya ya, penggunaan kacamata sports itu selain bisa bikin look yang sporty, tapi juga bisa bikin look yang futuristic. Kayak look yang ini kan streetwear look gitu ya overallnya, tapi karena pakai kacamatanya jadi ada touch of futuristiknya gitu. Jadi buat teman-teman yang seperti aku yang nggak suka, nggak tertarik sama bentuk kacamata sports seperti kacamata Oakley gitu, sekarang saatnya kita coba melihat kembali kalau penggunaan kacamata sports itu ternyata juga keren jadinya untuk berfashion. So guys, itu dia Queen Mim LV Men Fall 2022. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman bereksplorasi fashion. Jangan lupa juga buat komen kira-kira next episode Queen Mim kalian maunya dari brand apa atau desainer siapa, dari koleksi yang mana. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bell-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next Queen Meme. Peace out.